Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Wilujeng, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang perkembangan ilmu manajemen. A. Perkembangan ilmu manajemen. Ilmu manajemen memberikan pemahaman kepada kita tentang pendekatan ataupun tata cara penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajer. Pada tahun 1886, Frederick W. Taylor melakukan suatu percobaan time and motion study dengan teorinya ban berjalan. Dari sini lahirlah konsep teori efisiensi dan efektivitas scientific management 1911 yang merupakan awal dari lahirnya manajemen sebagai ilmu. Di samping itu, ilmu manajemen sebagai ilmu pengetahuan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih. 2. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut. 3. Adanya kegiatan, proses, atau usaha. 4. Adanya tujuan. Stoner mengemukakan suatu definisi yang lebih kompleks, yaitu sebagai berikut. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen merupakan kerjasama dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, actuating, dan pengawasan, controlling. Sampai sekarang belum ada suatu teori manajemen dapat diterapkan pada semua situasi. Seorang manajer akan menjumpai banyak pandangan tentang manajemen. Prinsip teori manajemen aliran klasik. Banyak para ahli mengemukakan tentang teori aliran klasik. Di antaranya, yang pertama Robert Owen 1771 sampai 1858. Robert Owen adalah orang yang menantang praktek-praktek memperkerjakan anak-anak usia 5 atau 6 tahun dan standar kerja 13 jam per hari. Dan pemerhati pekerja tersebut Bapak Personal Manajemen Modern. Charles Babbage 1792 sampai 1871 menerapkan prinsip-prinsip ilmiah agar terwujud peningkatan produktivitas dan penurunan biaya. Beliau pertama kali mengusulkan adanya pembagian kerja berdasarkan spesialisasi pekerja yang sesuai dengan keterampilan tertentu, sehingga pekerja dibuat rutin dan lebih mudah dapat dikendalikan dengan alat kalkulator. Yang ketiga, Frederick W. Taylor 1856 sampai 1915 dikenal dengan manajemen ilmiahnya dalam upaya meningkatkan produktivitas. Yang keempat, Henry L. Gantt 1861 sampai 1919. Sumbangan Henry L. Gantt yang terkenal adalah sistem bonus harian dan bonus ekstra untuk para mandor. Yang kelima, Chester L. Bernard 1886 sampai 1961 berasumsi bahwa perusahaan akan berjalan efisien dan hidup terus apabila dapat menyeimbangkan antara pencapaian tujuan dan kebutuhan individu. Beliau juga menyatakan peranan organisasi informasi sangat menentukan suksesnya suatu tujuan perusahaan. Pengembangan kerangka kerja teori dengan menjelaskan pada 2 dimensi epistemologikal dan ontologikal mengenai kreasi pengetahuan organisasional. Dimensi epistemologikal yang digambarkan pada garis vertikal, yang mana konversi pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Sedangkan dimensi ontologi yang mewakili garis horizontal, di mana pengetahuan diciptakan melalui individu-individu yang kemudian ditransformasi pada pengetahuan tingkat kelompok, organisasi, dan antar organisasi dan berinteraksi secara terus-menerus. Perspektif manajemen perilaku. Hugo Monsberg 1803 sampai 1916. Pentingnya pemahaman psikologis khususnya motivasi para pekerja. Studi Hawthorne, Elton Mayo. Teori perhatian attention theory, pekerja akan lebih produktif jika merasa diperhatikan. Teori penerimaan sosial, social acceptance theory, pekerja akan menunjukkan produktivitas berdasarkan faktor penerimaan sosial. Teori relasi manusia, hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, teori X dan Y dari Douglas M.C. Gregor. Teori perilaku kontemporer, perhatian pada perilaku pekerja yang disebabkan oleh faktor psikologis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya.
melahirkan konsentrasi ilmu perilaku organisasi. Selanjutnya, perspektif manajemen kuantitatif. Yang pertama, kelompok manajemen sains. Pengenalan penggunaan model matematis dalam kegiatan bisnis dan industri seperti penentuan jumlah teller dalam sebuah bank, kasus Bank of England, peramalan atau volume penjualan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelompok manajemen operasi. Lanjutan dari kelompok manajemen sains, adanya fokus pada pendekatan kuantitatif untuk peningkatan efisiensi, dikenalnya pendekatan analisa break-even, Queen teori, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah teori manajemen kontemporer. Perspektif sistem dalam manajemen open system, subsystem, sinergi, dan entropi. Perspektif kontingensi dalam manajemen there is no such thing as one based and general way on management. Selanjutnya adalah teori manajemen Islam. Teori dan konsep manajemen yang digunakan saat ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam perspektif Islam. Manajemen itu telah ada paling tidak ketika Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Unsur-unsur manajemen dalam pembuatan alam serta makhluk-makhluknya lainnya tidak terlepas dengan manajemen langit. Ketika Nabi Adam sebagai khalifah memimpin alam raya ini telah melaksanakan unsur-unsur manajemen tersebut. Contoh kecil relasi manajemen seperti digambarkan oleh makhluk ciptaan Allah berupa semut. Dalam menjalankan hidupnya, semut termasuk di antara makhluk yang sangat solid dan berkomitmen menjalankan roda kehidupannya dengan menggunakan manajemen. Tentunya versi semut, keteraturan dan komitmen semut dalam kinerjanya sangat solid dan penuh kepatuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.